Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk minggu ini tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas 6 saham. Untuk video yang lainnya saya sudah bahas beberapa saham yang lainnya ya. Playlistnya dari video deskripsi di bawah ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas, untuk pertama kali saya akan bahas mengenai ENRG atau Energi Mega Persada TBK ya. Jadi ini adalah grafik weekly-nya atau mingguannya untuk ENRG. Sebenarnya ini gambarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi sebelum dia breakout naik tinggi ya. Jadi ini saya sudah gambarkan rounding bottom. Kalau dia berhasil breakout maka target price-nya kurang lebih sekitar area ketinggiannya ini ya. Jadi ini kedalamannya dari rounding bottom. Kemudian kita plotkan ke atasnya. Nah ini adalah target price-nya sekitar kurang lebih 280. Jadi minggu lalu sudah kena target price 240 sudah terlewati ya, dan sudah cukup bagus ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau yang sudah punya bagaimana, yang belum punya bagaimana gitu ya. Jadi yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya aja ya, seperti itu ya. Jadi bisa pasang di 230 atau 220 terserah ya. Jadi trading range-nya dia di area 200 sampai 240. Yang belum punya ada dua pilihan. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di area sekitar 200. Artinya kalau buy on weakness itu kalau dia misalnya koreksi turun di bawah 200, belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 200 barusan kita buy ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Itu untuk ENRG ya kalau yang mau buy on weakness. Atau kalau misalnya Pak Sunar ternyata buy on weakness tunggu di 200-an nggak dikasih ya, kita belinya buy high sell higher. Jadi kalau kita perhatikan high-nya minggu lalu di 254. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 254 kita barusan buy ya, seperti itu ya. Target price berikutnya sekitar 280. Nah, kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar, naik ke atas 280, maka target price berikutnya kurang lebih di kisaran berapa? Ya ini kurang lebih di 400 ya, seperti ini ya. Jadi apakah masih bisa naik lagi? Sejauh ini memang uptrendnya masih cukup bagus untuk energi ya. Tapi dicek juga ya, apakah ada aksi korporasi, right issue dan sebagainya. Saya nggak cek ya. Wah, kenapa ini pembelian asing kok tinggi banget Pak Sunar? Saya nggak tahu beritanya ya. Jadi saya di sini hanya fokus ke pergerakan harga sahamnya saja. Nggak paham mengenai beritanya ya. Silahkan dicek ya. Kalau yang ada tahu silahkan tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Ini dari weekly chartnya seperti itu. Kemudian dari daily chartnya untuk support resistennya ini kurang lebih sudah saya gambarkan juga. Jadi bahasanya kalau dia sudah berhasil bertahan di atas 230 ya, nah dia masih cukup bagus untuk pulangnya untuk breakout ke atas 254 ya. Yang sejauh ini adalah resisten terdekatnya. Target berikutnya sudah saya gambarkan di 296 dan 400. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya pakai acuan di sini ya. Kalau kita perhatikan low-nya 218 ya, tanggal 10 Mei. Jadi kalau turun di bawahnya 218 lebih baik jual dulu semuanya. Kalau yang misalnya belum buy, ada dua pilihan. Kalau mau buy on weakness tunggu di area 196 atau 171. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Nah, kalau nggak dikasih tunggu di 196 ya kita buy high sell higher, strateginya seperti itu. Jadi naik ke atas 254 boleh buy, target price berikutnya di sekitar 296. Nah, kalau tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi silahkan ya, nanti diatur sendiri. Kalau kita lihat di sini, oh Pak Sunar apakah ketinggian? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai ketinggian, uptrendnya masih cukup bagus ya. Pertama, jadi masih bisa naik lagi. Kedua, ini masih ada target berikutnya. Kalau kita lihat dari masa kejayaannya dulu ya, 2018 dia bisa tinggi sampai 296 ya, ini garis saya ya di sini ya, tanggal 21 Februari 2018. Jadi sebenarnya masih ada peluang untuk ENRG untuk masih naik lagi, masih ada. Kalau misalnya takut ya strateginya buy on weakness atau belinya bertahap. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Jangan hold, pasang trailing stop atau stop lossnya. Seperti itu kurang lebih strateginya. Oke, kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk HMSP. Jadi HMSP gimana nih Pak Sunan? Ini kan sebelumnya downtrendnya masih sangat kuat ya ini ya. Walaupun 2 minggu terakhir kan sudah rebound Pak Sunar. Memang benar, tapi kalau kita perhatikan di sini ya, sebelumnya dia rebound 1, 2, 3 minggu ya. Kemudian dia gagal ya, dia turun lagi terkoreksi ya. Nah, jadi di sini saya akan coba gambarkan ya area support resistennya untuk weekly-nya untuk HMSP ya. Ini 1035 ya. Nah, jadi dia kan sudah berhasil naik ke atas 1035 yang mana adalah high-nya sebelumnya di sini ya. Nah, kalau kita lihat support terdekatnya di 950. Kalau yang mau buy ada dua pilihan. Boleh buy on weakness di area 950. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 950, kalau dia berhasil rebound
silakan buy ya, seperti itu ya. Kemudian yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja. Eh, ada kemungkinan ini naik karena ada kemungkinan mungkin pembagian dividen ya. Karena kalau kita lihat kalau penurunannya sudah dalam, kemudian kalau dia misalnya pembagian dividennya setahu saya sih lumayan tinggi ya dividennya HMSP ya. Coba saya lihatkan rapat umum pemegang sahamnya untuk pembagian dividen tanggal 9 Juni 2022 ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dividennya untuk HMSP 2021 sekitar bulan Juni ya, itu tanggal 7 Juni 2021 rupiahnya sekitar Rp72 ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau kita lihat statistiknya untuk 2021 memang ada penurunan ya dibandingkan dengan 2020 ya. Jadi mungkin dividennya nggak sampai 70 ya, kemungkinan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini karena harganya sudah turunnya lumayan dalam ya. Jadi dividen yieldnya lumayan tinggi lah ya. Walaupun mungkin nantinya dia turun ya. Terus kemudian di sini target price berikutnya bagaimana Pak Sunar? Ya tinggal pakai acuan resistennya di sini aja. Ini swing high sebelumnya resistennya di 1195. Kalau mau buy sekarang boleh aja tapi buy-nya bertahap aja ya. Jadi setiap kelipatan mungkin Rp20 boleh tambah lagi diatur sendiri ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Ini dari weekly chartnya. Kemudian dari daily chartnya sudah saya gambarkan garis-garisnya di sini ya. Naik ke atasnya 1035, silakan buy boleh ya. Terus kemudian buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, sebentar saya gambarkan. Ini saya paskan aja 1065 tambah lagi. Kemudian di sini kurang lebih area sekitar 1085 ya. Saya pakai acuan high di sini ya. Sebentar. Ini kurang pas di sini. Ini bagi yang mau belinya bertahap aja. Jadi naik ke atas 35 buy, naik ke atas 1065 tambah lagi, naik ke atas 1085 tambah lagi ya. Jadi bertahap aja, jangan terlalu agresif, santai aja. Kemudian target price-nya kurang lebih di 1125 sampai kurang lebih di area 1170 ya. Nah, ini tadi daily chart-nya. Jadi kalau kita ukur di sini ini memang ada formasi rounding bottom ya. Kira-kira kalau ini rounding bottom Pak Sunar, target price-nya di mana gitu ya. Saya coba ukur ya. Jadi saya ukur dari sini ke titik kedalamannya kurang lebih di sini lah ya. Enggak yang di paling rendah sini enggak ya. Nah, saya ambil tengah-tengahnya di sini. Kalau kita ukurkan di sini kedalamannya sebentar. Ini agak miring ya. Kemudian saya copy dan pastekan ke atas. Nah, kurang lebih target price-nya sekitar 1170 sampai dengan 1200 ya. Jadi sebenarnya kenaikannya untuk HMSP ini masih ada peluang, tapi kondisinya sebelumnya memang masih strong downtrend ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau yang belum punya juga boleh buy ya. Buy high sell higher ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Karena kalau kita lihat di sini kalau dia gagal bertahan di atasnya 1035 kecenderungan dia akan turun lagi ya. Dan turunnya lumayan dalam ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut juga. Yang penting di sini adalah pasang trailing stopnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk HMSP ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk KBLI ya. Jadi terakhir kalau salah berita laporan keuangannya memang pendapatannya turun tapi kalau nggak salah labanya naik ya seperti itu ya. Tapi dicek ulang ya. Nah di sini kalau saya gambarkan untuk supportnya untuk weekly-nya, sebentar ya saya gambarkan ganti ya. Di sini saya ambil dari sini ya 300 ya. Jadi pada dasarnya untuk KBLI selama di atasnya 300 dia masih ada peluang untuk lanjut lagi naik ke atas dengan target resistennya kurang lebih di area 346 ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh nggak Mas Suntar? Boleh, banyak bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 320 yang mana adalah high-nya minggu lalu ya, silakan tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 346 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau mau pasang trailing stopnya ya atau stop lossnya ya, pasang aja di 292. Jadi kalau dia turun lagi di bagian 292, lebih baik jangan lupa jual dulu semuanya ya. Jadi mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak ya. Selama di atas 300 dia masih ada harapan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, nah kira-kira ini kan statusnya kalau dari daily-nya kan antara 300 sampai 320 ya, dia di tengah-tengahnya. Nah, strateginya bagaimana? Kita boleh buy and weakness lagi di area sekitar 300 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 300, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 300, kita boleh buy ya, seperti itu ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi naik ke atas 320, kita boleh buy
atau tambah lagi atau average up ya. Kemudian naik lagi ke atas 346, tambah lagi di sini kurang lebih areanya konsentrasinya di 358. Kalau mau tambah lagi target price-nya kurang lebih sekitar area, sebentar saya gambarkan, 370, kemudian berikutnya sekitar area 388. Ini kurang lebih areanya untuk KBLI. Jadi belinya bertahap aja. Kalau beli sekarang memang tanggung ya, dia di tengah-tengahnya antara 300 dan 320. Tapi kalau yang mau nyicil ya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Selama di atas 300 ya masih ada harapan. Kalau dia berhasil breakout ke atas 320, silakan tambah lagi atau average up ya. Memang kalau kita lihat di sini sebelumnya volumenya tidak liquid ya, dan cenderungan dia seringkali hilang ya volumenya. Jadi kalau mau buy di KBLI jangan terlalu banyak ya. Bertahap aja. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Ya kurang lebih seperti itu untuk KBLI. Mudah-mudahan aja dia lancar rebound. Oke, berikutnya untuk KKGI ya. Jadi kalau kita lihat dari weekly-nya di sini, kalau yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Kalau sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 545. Artinya kalau dia turun di bawah 545 lebih baik jual dulu ya. Nah ini kira-kira kalau dia masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih ada kemungkinan ya. Jadi resisten terdekatnya adalah 640. Kalau dia berhasil naik ke atas 640 maka kemungkinan besar target price berikutnya sekitar area di sini kalau saya gambarkan sekitar area 800 ya seperti itu ya. Dan di tengah-tengahnya kalau mau ini di sekitar 700-an ya seperti itu ya. Jadi ini bagi yang mau trading buy di KKGI, uptrendnya masih cukup bagus ya. Dan posisi sekarang supportnya 545, resistennya di 640. Kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di 545. Artinya kalau minggu ini dan minggu depan dia koreksi ya. Ya saya nggak mendoakan koreksi, nggak. Kalau dia koreksi, tapi dia berhasil rebound atau mantul ke atas 545, di sana kesempatan kita untuk buy on weakness ya. Itu untuk dari weekly chartnya seperti itu. Naik lagi ke atas 640 breakout ya berarti ya. Kalau yang mau buy high sell higher silakan, target price berikutnya di 700 dan 800. Itu untuk KKGI ya. Nah saya nggak tahu ini kenapa asing penjualannya lumayan dalam ya, tapi harganya naik. Jadi ada kemungkinan domestik koleksi ya. Tapi saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi apa, silakan dicek. Tapi saya waktu saya screening sekilas ya saham-sahamnya ya, ini kelihatannya lumayan menarik secara price actionnya. Weekly-nya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja lancar. Kemudian dari daily-nya kalau kita perhatikan, memang kenaikannya 2 hari terakhir ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jangan lupa pasang stop loss-nya di 545. Itu bagi yang sudah punya. Yang belum punya, misalnya kalau mau buy on weakness ya boleh tunggu di area 515 ya. Atau di bawahnya lagi sekitar 450-an ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 515 atau 450 tapi dia berhasil rebound menjelang penutupan atau besoknya dia rebound atau mantul, kita boleh buy. Atau strateginya ini kan high-nya di 625. Jadi kita boleh buy high sell higher ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 625 target price berikutnya di mana Pak Sunta. Jadi kita mundur jauh ke belakang ya. Ini kalau saya gambarkan kurang lebih areanya sekitar area ini 700-an ya seperti itu ya. Kemudian berikutnya di sini sekitar area 800-an ya. Jadi setiap lipatan 100 saja yang saya buat ya. Itu target price-nya. Artinya kalau dia naik ke atas 625 boleh buy high sell higher atau tambah lagi ya average up ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Volumenya memang seringkali kadang-kadang hilang ya. Jadi jangan terlalu kaget tiba-tiba beli loh Pak Sunar kok besoknya sepi banget gitu ya. Ya resikonya memang agak tinggi ya, fluktuasinya tinggi. Jadi belinya bertahap aja disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Ini sejauh ini MA20-nya masih mengarah ke atas. Tapi saya nggak tahu ya, ini kenaikannya apakah ada aksi korporasi khusus? Saya nggak tahu ya. Apakah ini repo, apakah ada penerbitan obligasi, akuisisi, dan apakah ada right issue dan sebagainya, HMETD ya. Saya nggak tahu ya. Saya di sini ya lihat dari screener saya up-nya masih bagus ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia masih cukup lancar naik ke atas ya. Sejauh ini dia masih cukup bagus ya untuk KKGI. Ya kurang lebih seperti itu untuk KKGI. Berikutnya untuk LPCK. Jadi LPCK bagaimana Pak Sunar? LPCK memang sudah pernah saya sarankan sebelumnya ya. Selama di atas 1115 dia masih ada peluang untuk ke 1390. Itu resisten terdekatnya. Mau buy sekarang boleh tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1300 boleh tambah lagi atau average up ya. Mudah-mudahan target price-nya 1390 dan 1495 tercapai. Jadi
Misalnya kalau yang nggak berani, tunggu lagi di area buy on weakness 1115 juga boleh ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1115, tapi kalau dia berhasil mantul atau rebound silakan buy ya seperti itu ya. Karena sebelumnya di sini cukup menarik ya kalau dia selama bertahan di atasnya 1115. Nah, kalau kita lihat dari daily chartnya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya 1200 acuan stop lossnya ya kalau stop punya atau trade stopnya. Nah, di sini 1250 ke atas saya sudah sebutkan boleh tambah lagi atau average up, targetnya di 1320 dan 1425. Jadi kalau mau buy sekarang silahkan buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi setiap kelipatan Rp50 atau diatur sendiri ya, mau setiap kelipatan Rp20 atau bagaimana silahkan target price berikutnya di 1425. Jadi intinya itu selama di atas 1200 untuk LPCK ini masih ada peluang untuk masih bisa naik lagi ya. Seperti itu ya. Jadi buy-nya sih bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Yang penting ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau berhasil naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya, jangan hold ya. Pasang aja trade stop atau stop loss di level-level yang sudah saya bantu atau disesuaikan sendiri dengan resiko profil masing-masing ya. Ada yang bilang kalau belinya 1250 pasang stop lossnya 1200 terlalu jauh ya pasang aja berikutnya lagi area supportnya kurang lebih di sekitar area ini ya. Di sini areanya sekitar 1140 ya. Jadi ini maksimumnya kurang lebih di sini lah ya. Jadi kalau turun di bawah 1140 lebih baik jual dulu semuanya untuk LPCK ya. Karena ada kecenderungan dia akan turunnya lagi bisa lebih dalam lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk power ya. Jadi power ini lumayan menarik juga ya. Ini dari weekly sebentar. Weekly chartnya seperti ini. Ini saya gambarkan support resistennya. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Saya fokusnya ke pergerakan harganya saja. Kalau ada aksi korporasi biasanya saya nggak baca ya. Jadi silakan tulis di kolom komentar. Mungkin saya ketinggalan juga. Ini support resistennya 680 dan 715 kurang lebih ya. Ini untuk weekly-nya. Jadi posisi sekarang memang di tengah-tengahnya, strateginya tunggu aja buy on weakness seperti ini ya. Kalau dia turun di buy 680 tapi berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita mulai buy. Itu yang buy on weakness atau buy hasil higher. Naik lagi ke atas 715 atau ke atas 720 ya. Hanya minggu lalu boleh buy. Kemudian naik lagi ke atasnya 765 tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya ya sekitar ini saya gambarkan ada dua area ya. 765 kemudian tengah-tengahnya 815 dan 860. Ini untuk power ya. Memang likuiditasnya masih kurang ya seperti itu ya. Tapi saya lihat di sini kalau dia bertahan di atas 680 memang masih ada peluang untuk naik ke atas 765 masih cukup bagus ya seperti itu ya. Dengan targetnya paling tidak 815 itu dari weekly chartnya. Kalau kita lihat dari daily-nya ini untuk power. Wah kalau kita lihat, asing kok net buy Pak Senar ya. Kita lihat sih kalau saya lihat dari pergerakan harganya masih ada peluang untuk naik lagi ya. Walaupun sebelumnya dia koreksi, tapi di sini kita jangan lihat aslinya, fokusnya di pergerakan harganya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di area bisa pasang pakai area low-nya 685 ya. Low-nya yang hari penutupan tanggal 13 Mei ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang mau buy lebih baik buy high sell higher aja. Di sini kan high-nya di 720. Jadi naik ke atas 720 silakan buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya 740 tambah lagi, naik lagi ke atasnya 765 tambah lagi. Target price berikutnya kurang lebih di area sekitar 800 dan ini saya gambarkan aja ya. 800 dan 850. Ini kurang lebih target price-nya seperti itu. Memang volumenya masih kecil ya, tapi kalau kita lihat di sini zoom-nya ya masih ada peluang ya. Memang kalau ketika dia naik tinggi kemudian dia koreksi volumenya juga cenderung kecil ya. Berarti masih cukup bagus selama tertahan di atasnya 660. Jadi intinya selama di atas 660 masih ada harapan untuk power untuk breakout lagi ke atas 720. Jadi belinya bertahap aja. Saya nggak lihat aksi korporasinya ya. Jadi dicek ya. Apakah sentimennya pembagian dividen, apakah karena ada right issue, penerbitan obligasi dan lain-lain. Saya fokusnya di sini adalah pergerakan harganya saja untuk power. Mudah-mudahan dia lancar naik ke atas ya. Kurang lebih sih cukup ya. Mungkin saya tambahkan satu lagi ya untuk emiten SIDO ya. Karena yang terakhir saya lihat sih SIDO cukup menarik walaupun dari weekly chartnya terakhir dia masih merah ya. Merah dalam arti dia close-nya di bawah open ya. Seperti itu ya. Jadi apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar untuk SIDO ini untuk minggu ini ya.
Jadi kalau saya lihat sih masih ada peluang ya. Jadi kalau kita lihat di sini support resistennya untuk weekly-nya sebentar. Ini sudah saya gambarkan di sini 935 ya. Resisten sebelumnya dia gagal ya. Turun lagi di bawahnya, supportnya di 900. Nah, di sini maaf. Kalau yang mau buy, ya kan tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 935. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 900 dan 860. Jadi untuk situ ini masih ada peluang untuk naik lagi. Target price terdekatnya di 1000 dan 1100 ya. Minimal checkpointnya di swing high di sini 1070 ya. Untuk situ ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari daily chartnya, ini memang menarik ya karena ada area buy and weakness yang sudah saya sebutkan di 900 ya. Jadi kalau turun di bawah 900 atau nyentuh, kalau dia berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita mulai buy. Itu bagi yang tipe istilahnya buy on weakness ya, seperti itu ya. Memang di sini trennya sebelumnya masih lesu ya, masih cenderungan turun. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Kalau takut ya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 935 buy, naik ke atas 950 tambah lagi. Jadi belinya bertahap. Garis-garis yang sudah saya berikan ini enak ya, acuannya untuk kalau dia berhasil naik kita bisa tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang stop lossnya ya. Jadi kalau turun di bawah 900, saran saya sih lebih baik jual dulu semuanya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh tapi bertahap aja, atau sekalian tunggu berhasil naik ke atas 935, buy, atau kalau mau tambah lagi silakan naik ke atas 950 tambah lagi, naik ke atas 970 tambah lagi. Jadi belinya bertahap ya. Garis-garis yang sudah saya berikan ini sebenarnya masih sama ya dengan sebelumnya ya. Jadi yang ketika dia masih di sini, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi kita belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif, nggak perlu terlalu takut juga ya. Kalau kita lihat di sini volumenya masih cenderung lesu ya. Jadi jangan terlalu banyak ya. Intinya seperti itu. Tapi ada peluang ya selama dia bertahan di atas 900. Ini bagi yang mau buy on weakness untuk Sido, yang mudah-mudahan aja lancar ya. Karena dia sejauh ini sih secara fundamental memang masih terbilang cukup bagus lah ya seperti itu ya. Uh, uh, Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya, silakan cek sendiri. Yang di sini yang pasti saya fokusnya ke pergerakan harganya saja. Ya kurang lebih cukup ya 7 saham jadinya ya, saya tambahkan satu. Untuk yang video lainnya, untuk saham-saham yang lainnya listnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi silakan dicek. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, atau saran ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.